Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Seluruh keluarga besar Darul Quran, wabil khusus anak-anakku santri Darul Quran dan segenap Dewan Guru dan juga SDI Darul Quran yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya kita mengenal Darul Quran lebih dekat lagi sebagai tempat juang kita, sebagai tempat belajar kita, sebagai tempat kita berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah mengenal, kita tidak akan kehilangan arah, kita tidak unhistory, sehingga kemudian keluar dari jalur yang memang dicita-citakan oleh founding father dari Darul Quran itu sendiri. Baik, kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita membacakan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terutama teruntuk orang-orang tua kita, wabil khusus Guru Mansur Jembatan 5 yang Masya Allah boleh jadi berkat doa beliau dan karomah beliau kemudian lahirlah Darul Quran. Dan juga guru-guru kita dari pesantren-pesantren, ya baik Gontor, kemudian pesantren-pesantren tahfiz yang juga para guru-guru kita, mereka belajar di sana. Kita berdoa mudah-mudahan kebagian pahala semuanya dan Allah berikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, yang kedua, buat mereka yang turut berjuang dari mulai niat Darul Quran ini berdiri sampai nanti akhir zaman, sampai akhir bumi tidak lagi berputar. Mudah-mudahan kebagian juga pahala dan berkah dari para penghafal Quran, dari para pencari ilmu, dan setiap amal ibadah yang kemudian diamalkan, dan juga nilai-nilai yang kemudian diamalkan, ya, dan juga terinspirasi oleh juga Darul Quran, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari itu semuanya. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, kita sedikit mengupas tentang sejarah, karena dari sejarah kita bermula. Jadi Darul Quranan. Wah. Enggak apa-apa. Ke Darul Quranan. Di setiap lembaga pasti ada pelajaran tentang ini. Kalau di Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan, di NU ada ke-NU-an, di Gontor ada di pekan perkenalan itu tentang kepondok modernan dan sebagainya. Maka di Darul Quran ada ke Darul Quranan atau kedakwaan. Apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, dari sisi historis,
Ini tulis ya. Anak-anak semua tulis ya. Atau dari sisi sejarah. Yang kedua, dari sisi filosofis ya. Dari sisi filosofis. Kenapa Darul Quran ini kemudian berdiri dan juga motivasinya apa gitu ya. Nah, ini motivasinya apa? Kenapa kemudian Kiai Yusuf Mansur dan juga para founding father ingin mendirikan pesantren tahfiz? Bukan pesantren secara umum, misalnya ada pesantren Darul Quran saja, tidak ada embel-embel tahfiznya. Nah, ini nanti kita akan pelajari di sini. Kemudian kita juga harus mengenal tentang value atau nilai-nilai. Nah, ini penting nih. Nilai-nilai kedakwaan itu penting, harus kita ketahui. Di antaranya juga dari sini kita akan bisa mengambil sikap, ya, mengambil sikap. Termasuk di antaranya adalah daku metode. Daku metode sebagai amaliyah. Jadi sebagai amaliyah dari Darul Quran itu sendiri. Amaliyah ini yang kemudian berdampak pada nilai, berdampak pada atau berefek kepada value daripada Darul Quran sendiri. Daku metode ya. Lalu kita juga akan mengenal lebih dekat lagi Darul Quran dari sisi visi dan misinya. Sebagai sebuah lembaga pasti punya visi misi. Dan ini bukan hanya harus dihafal, tapi kita sebagai insan Darul Quran, apakah memahami betul dengan visi misi ini? Apakah kita kemudian mau mengupgrade diri menuju visi misi lembaga itu sendiri? Oke. Dan lain sebagainya kita akan nanti bicara. Tapi saya sedikit membahas kali ini part 1 ya, part 1 tentang historis atau sejarah Darul Quran. Ini udah ditulis nih. Tulis. Silakan tulis. Dari sisi sejarah, dari sisi filosofi ya. Kemudian dari sisi values atau nilai-nilai, dan kemudian visi misi dan sebagainya kita akan kupas nanti bertahap, ya, bertahap. Tidak bisa selesai satu kali pertemuan ini. Ini banyak partnya. Ketika kita ingin mempelajari sesuatu, maka rumus wartawan, rumus jurnalistik, kita harus paham. Rumus jurnalistik. Ini 5W1H. 5W1H. Tapi tadi ini akan merambah kemana-mana nih sebenarnya. Akan merambah ke tadi poin 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi ini penting. Tentang siapa? Apa sih daku itu? Kapan? When ya. What, how, kemudian how bukan ya, ada di sini. What, kemudian when, why. Why itu kenapa? Apalagi coba? Nih ya. Ini who, what, kemudian when, why. Satu lagi apa?
Oke, di mana? Ini bicara tempat. Baru yang terakhir adalah how. Kaifa ya. Atau bagaimana. Baik, seluruh insandaku dan juga anak-anakku, para santri Darul Quran, dimanapun dan kapanpun kalian berada, izinkan saya mencoba mengenal lebih dekat lagi, mengenalkan lebih dekat lagi tentang Darul Quran. Siapa sih yang kemudian menjadi founder daripada Darul Quran ini? Ya. Sebagai founder, tentunya yang pertama adalah Kiai Haji Yusuf Mansur, guru kita. Kiai Haji Yusuf Mansur yang punya nama lengkap Kiai Haji Jam'an Nur Khatib Mansur. Kiai Jam'an Nur Khatib Mansur. Ayah beliau Kiai Haji Abdurrahman Mimbar, kemudian ibunda beliau Umi Hajah Rif'ah binti Haji Firdaus. Kenapa kemudian ada nama ini di sini? Lalu kemudian kenapa berganti menjadi Kiai Yusuf Mansur? Hanya Mansurnya saja yang diambil. Kenapa kemudian tidak bernasabkan kepada dari bapak beliau, ya, dari bapak beliau yang juga punya pesantren besar, keturunan bapak beliau ke atas itu punya pesantren besar di Kaliwungu, Jawa Tengah. Kenapa ngambilnya di sini? Ini juga penting, ya, karena beliau kecil sampai kemudian besar juga dilahirkan dari keluarga besar Guru Mansur. Jadi pertemuan seperti mempertemukan cahaya dan juga khatib. Beliau Masya Allah ya, Masya Allah, luar biasa, dan semuanya dapat dari kecil beliau dapat. Nanti kita akan bicara lain waktu, kita ada video khusus beliau menceritakan tentang masa kecil beliau. Nanti ada video tentang cabai, tomat, bawang. Nah ini penting, cabai, tomat, bawang. Itu sebenarnya cerita masa kecil beliau. Cerita masa kecil beliau yang seluruh keluarga besar dakwah harus paham, memahami juga, karena di sana bukan hanya sisi historis, tapi ada sisi spiritual, sisi spiritual yang bisa kita dapat, kita bisa petik hikmahnya di sana, ya, dari perjalanan, dari satu tema yang berjudul, dari satu video ceramah beliau yang berjudul cabai, tomat, bawang. Itu sudah jadi tulisan juga. Nanti lain waktu kita akan kupas, tapi dari sini dulu ya, bagaimana kemudian Allah memudahkan langkah Kiai Yusuf Mansur punya pesantren. Saya gabung itu tanggal tahun 2003. Saat itu sudah ada pesantren. Baru hanya beberapa santri, 8 santri. Karena yang ada di benak saya adalah pesantren, ya pesantren. Pesantren itu ada rumah kiai, ada asrama, ada kelas, ada masjid, dan beberapa facility yang lain. Ketika saya sudah berjumpa di Dewan Dakwah dan beliau mengajak ke rumah, Ustaz, ayo, tegede ini Darul Quran. Saya kaget betul. Kenapa? Ketika sampai di rumah beliau, rumahnya pun masih rumah mertua indah, masih dari bambu ya, gedek, bawahnya pun masih tanah dikerasin, dan saya bilang, santrinya mana Ustaz? Santrinya ya itu, ternyata kontrakan, ada 8 santri diasuh oleh Ustaz Rosidun,
8 santri dari anak-anak sekitaran Ketapang, diasuh oleh Ustaz Rosidun. Dan ya ini pesantren, Ustaz. Ya, ayo kita kembangin bersama. Alhamdulillah. Ya karena beliau kemana-mana sudah nulis tuh. Waktu saya ketemu itu sudah nulis kurang lebih 27 buku. Buku yang saat itu baru aja beliau cetak adalah Temukan Penyebabnya, Temukan Jawabannya. Itu sudah buku yang ke-27 tahun 2003, bayangkan. 2003. Bukunya kecil-kecil, kutaib ya, buku-buku kecil ya. Tapi Masya Allah sangat berpengaruh buat orang-orang yang sedang mempunyai problem dalam kehidupan, ingin betul ada secercah cahaya dalam kehidupannya, ingin betul ada setetes air di padang pasir yang di gurun yang begitu tandus ya. Itulah buku itu, buku-buku beliau nih, Masya Allah. Baik ya, dan beliau sudah nulis tuh di buku itu mencari Tuhan yang hilang, waktu itu yang pertama ya. Ditulis Yusuf Mansur. Bahkan di flat ya, di leaflet itu pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran. Kartu nama beliau Yusuf Mansur. Pengasuh pesantren Tahfiz Darul Quran. Maka saya, Masya Allah nih udah masih muda, gagah, ganteng ya. Punya pesantren. Wah, Masya Allah saya semangat. Sampai di sana nggak ada. Ternyata itulah impian yang harus kita bangun bersama. Impian harus kita bangun bersama. Nulis aja dulu, ya anak-anakku, nulis aja dulu. Jangankan Ananda sudah selesai, sudah keluar dari pesantren. Di pesantren saja Ananda masih nyantren ya. Tulis aja nama, Misalnya siapa namanya? Muhammad Abdullah misalnya. Muhammad Abdullah. Tulis aja di bawahnya. Atau Ananda bisa ditambah nama depan. Profesor, Doktor, Kiai Haji Muhammad Abdullah, MM, MBA, apalagi tuh, MPD dan pokoknya terserah, up to you. Bismillah. Dream ini yang kemudian diajarkan oleh guru kita. Dream ini yang kemudian diajarkan, dan bukan hanya diajarkan, beliau juga menapaki jalan itu, menapaki jalan impiannya itu. Karena mansar 'alad darbi wasal, barang siapa yang berjalan di atas jalannya ya kita sampai. Di jalan impiannya kita sampai. Dan ini Masya Allah 2003. Saat itu baru ada Wirda. Saya baru berjumpa Wirda, masih kecil dan Kumi masih di dalam kandungan. Sudah agak besar di kandungan Bu Hajah Maimunah ya. Ibu Hajah Maimunah. Nah, ini nama istri beliau. Diingat-ingat, catat ya. Nama istri beliau. Anak pertama beliau Kak Wirda Salama Ulya. Salama Ulya. Ini putri beliau. Dan saya ingat betul di salah satu buku guru kita, Yusuf Mansur, ada tulisan yang menggelitik saya ya. Menggelitik sekali. Ada villa ya, beliau tulis tuh. Pokoknya villa itu dikasih nama Villa Salama, Villa Wirda Salama. Masya Allah. Rumah aja masih tinggal di rumah mertua, pondok aja masih ngontrak. Tapi beliau sudah bikin impian itu, bahwa nanti kita punya villa, kita punya pesantren besar, kita punya ini, sudah nulis. Masya Allah ya, pertama Kak Wirda, lalu berikutnya Kak Kumi Rahmatal Kulub. Kumi, bangunlah engkau, bangun malam ya, yang menjadi kemudian rahmat buat hati. Kemudian anak pertama beliau yang laki-laki ini Bangkun, Muhammad Kun
Syafi'i. Lalu anak laki-laki beliau yang kedua, Bang Hafiz, nama lengkapnya Muhammad Yusuf Al-Hafiz. Dicatat ya, dicatat, dihafalin, nanti keluar di ujian. Kita akan ada ujian tentang kedakwaan, kepesantrenan, kedakwaan. Ini dicatat. Ntar keluar di ujian. Al-Hafiz. Lalu putri ketiga beliau, anak terakhir, ini Dede Aisyah Humaira Hafizah. Oh, Masya Allah ya. Ini putra putri beliau. Kita doakan mudah-mudahan menjadi penerus yang terbaik, jadi dzurriyyah thayyibah, jadi lil muttaqina imama, dan akan melanjutkan cita-cita besar daripada Gurunda Kiai Yusuf Mansur dan kita semua, serta mimpi besar daripada Darul Quran. Baik, ini sudah tulis semua? Oke, sudah tulis? Yap. Hapus ya. Ini panggilannya Kak Wirda, panggilannya Kak Kumi, panggilannya Bang Kun, panggilannya Bang Hafiz, panggilannya Aisyah. Oke, alhamdulillah. Sudah kenal kan? Kalau sudah kenal, siapa lagi yang perlu kita kenal? Yang perlu kita kenal diantaranya yang saat ini sedang memimpin, tapi secara sejarah kita nanti silakan baca buku Mencari Tuhan yang Hilang. Mencari Tuhan yang Hilang. Kemudian ini bahasa filsafat ya. Bahasa filsafat, bukan bahasa teologis. Ya. Kemudian apa lagi? Buku Dream-nya Kiai Yusuf Mansur. Lalu baca juga buku kami bertiga, saya, Kiai Sani dan Kiai Tarmizi, yaitu belajar dari waktu itu judul bukunya Belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Oke, 3 buku ini dulu, nanti ada banyak nama, ada banyak tokoh ya dikenalkan di sana. Yang inilah kemudian membersamai perjalanan Darul Quran. Ada Ustadz Rahimuddin, ada Ustadz Hendi Rustandi, Allah yarham, sudah wafat, meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan juga buat beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'al jannata maswahu. Kemudian juga ada Bunda Hajah Teti Rustinah yang juga beberapa bulan lalu meninggalkan kita. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalahu wa ja'al jannata maswaha. Ini Masya Allah. Ada banyak nama lagi. Ada juga Bang Herman, Bang Haji Herman, ini juga orang yang sangat berjasa dalam perjalanan pribadi dan perjalanan historisnya Darul Quran. Juga sudah meninggal dunia dengan istri beliau, Bu Aam, Bu Haji Aam. Mudah-mudahan juga husnul khotimah dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afanhuma wa akrim nuzulahuma wa wasi' madkhalahuma waj'alna jannata maswahum. Masyaallah, mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan dari para penghafal Quran buat mereka semua. Dan banyak lagi nama-nama, silakan nanti ada di sini. Ada di sini. Baik. Kembali kepada siapa sih? Nah, ini siapa nih? Siapa lagi? Ini masih siapa loh? Kita masih satu judul nih, masih siapa ini? Siapa lagi? Untuk saat ini setelah perjalanan panjang ya,
saya coba bikin bagan ya. Saya coba bikin bagan. Dalam nomenklatur Darul Quran, kita ada pimpinan umum. Pimpinan umum lah ini yang menjadi pimpinan umum adalah Gurunda Kiai Haji Yusuf Mansur. Kita juga punya Dewan Syariah. Kelak ini nanti kita akan kembangkan menjadi badan wakaf ya. Ini posisi yang ada sekarang. Dewan Syariah Kiai Haji Gurunda Kiai Haji Ahmad Kosasi. Lalu di bawah pimpinan ini ada 3 pimpinan daku yang lain. Pimpinan Darul Quran, daku ya, daku aja. Pimpinan daku, semuanya pimpinan daku. Pimpinan daku, pimpinan daku. Ini Direktorat Pendidikan. Direktorat Pendidikan. Nah, namanya Ahmad Jamil. Nanti saya kenalin sama orang ya. Ya, namanya Ahmad Jamil. Saya kenalin sama orangnya. Dia mohon doa mudah-mudahan istiqomah selalu dalam kebaikan dalam ibadah. Doakan juga menjadi pemimpin yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi muslim yang baik, insyaallah, menjadi warga negara yang baik. Baik, ntar saya kenalin, tenang aja, ntar saya kenalin ya. Kalau enggak nanti tim media tolong, ini fotonya. Nah, ini dia orangnya. Ini ya, ini orangnya. Ini beliau nih. Oke, kemudian pimpinan daku, Direktorat Wakaf dan zakat dan wakaf ya, wakaf dan zakat. Ini ada Kiai Haji, Dr. Kiai Haji Muhammad Anwar Sani. Nanti saya kenalin keluarganya masing-masing. Jadi keluarga besar daku harus kenal ya. Siapa istri beliau, anak-anaknya, kita harus kenal. Ketemu di jalan biar kenal gitu ya. Kemudian yang ketiga, pimpinan daku Direktorat Ekonomi. Ini ada Dr. Kiai Haji Tarmizi As-Sidik. Jadi 3 direktorat ini yang kemudian mengembangkan perjalanan Darul Quran sampai saat ini. Di sini ada banyak lagi, ada kepala biro, ada pengasuh dan segala macamnya yang akan membantu perjalanan pendidikan di Darul Quran. Di sini ada direktur PPPA, jadi PPPA ada di sini. Yayasan Darul Quran Indonesia itu di sini. Yayasan Darul Quran Nusantara itu di sini. Karena di sini kita menggalang dana masyarakat dan juga mensuplai dana tersebut untuk program-program dan juga mereka-mereka yang berhak. Ada pimpinan ekonomi, semua unit ekonomi ada di sini. Baik. Ya. Kalau tadi saya sudah kenalkan, ini sudah ya? Sudah masuk semua ya? Baik. Perlu dikenalin satu-satu? Nanti fotonya akan saya ini ya. Nah, ini. Silakan nanti fotonya ditaruh ya. Ini adalah keluarga besar saya. Keluarga besarnya Ahmad Jamil. Silakan. Ini istri saya, di anak-anak saya. Ada Hafiz, ya, Kafi Gumail Hafiz. Ada Aufa Muhammad Al-Hafiz, ada Khadijah Agni Al-Hafizuh. Mohon doanya buat kami semuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke. Selanjutnya dari keluarga besar Dr. Muhammad Anwar Sani. Nah ini.
Ya. Oke. Sudah kenal semua? Ini Ustaz Sani, ini Ustazah Heni, ya. Kemudian ada Ustadz Fatih. Ustadz Fatih ini Masya Allah dari Gontor melanjutkan studinya ke Turki. Kemudian di sini ada Ananda Savana. Savana juga dari Daku, kemudian melanjutkan ke Undip di Semarang, dan Masya Allah. Kemudian ada Dr. Tarmizi. Nah, Kiai Tarmizi, ini keluarga besar beliau. Keluarga besar beliau. Kiai Tarmizi, ya, Kiai Tarmizi, kemudian Umi Maryati. Kemudian di sini ada Kak Najla, ya. Ada Najla. Najla sedang menempuh pendidikan di Gontor Putri. Dari Sigor Putri, Darul Quran, selesai 30 juz langsung ke Gontor Putri. Insya Allah nanti kuliah di tempat yang terbaik. Oke, selanjutnya ada Aish. Nah, Aish ini sedang belajar di Darul Quran. Insya Allah nanti juga akan melanjutkan studinya di tempat yang terbaik, ya. Ada juga Kiai Ahmad Kosasi, ada Umi Mimin, ya, ada Ustazah Putri dan beberapa anak-anak beliau, ya. Yang ini insya Allah juga akan nanti membersamai kita. Ini pada keluarga beliau. Yap, alhamdulillah. Oke, secara kita sudah kenal, ya. Ya, kita masuk pertanyaan berikutnya apa? What? Apa sih Darul Quran? Ya, Darul Quran itu apa sih? Kalau ditanya Darul Quran itu apa sih? Oke, ada yang kenal. Darul Quran itu pesantren. Oke. Darul Quran itu apa sih? Darul Quran itu di Daku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Darul Quran itu apa sih? Darul Quran itu Kiai Yusuf Mansur. Oke. Darul Quran itu apa sih? Pesantren apa tadi? Pesantren tapi sudah, ya. Oke. Darul Quran itu apa sih? Ya silakan. Ananda atau silakan keluarga besar Daku, Anda mengenal Daku sebelum Anda di sini itu apa? Apanya gitu. Nah, yang saya coba jelaskan kenapa kemudian kita ambil. Nah, kayaknya nanti ini ada di kenapa, ya. Dari sisi nama, ya. Dari sisi nama ini juga luar biasa. Berat sebenarnya. Ini berat ini. Memegang nama Darul Quran. Rumahnya Al-Quran, gudangnya para penghafal Quran, para pencinta Quran, para orang-orang yang belajar tentang Quran di sini. Dan ini sebuah mimpi besar dari kita semua. Jadi Darul Quran itu kita. Siapa kita? Kita Darul Quran. Siapa kita? Darul Quran, ya. Baik, ini dari sisi nama, dari sisi nama. Apa, ya? Apa? Dari sini kemudian semua bermula. Dari sini semuanya bermula. Kita ada wisata hati, kita ada PPPA, kita ada Paitren, kita ada kampus, kita ada pesantren, segala macam semua di sini. Dari situ bermula. Nama, penting, nama itu penting. Ya, penting nama itu. Kenapa? Ya, dari sini kemudian lahir doa, dari sini kemudian muncul visi misi dan segala macam. Oke, selanjutnya kapan berdirinya Darul Quran? Sekali lagi, secara de facto, Darul Quran berawal dari impian Kiai Yusuf Mansur itu ketika di era tahun 99-an sudah ada impian itu. 98, 99 sudah ada impian itu. Lalu 2002, 2003 ya, sudah dimulai secara de facto, secara fakta sudah ada kegiatan belajar mengajar, sudah ada santrinya, sudah ada gurunya, sudah ada kiainya, sudah ada kegiatannya. Ini sih sudah layak disebut sebagai sebuah pesantren tahap awal. Karena tidak ada yang kemudian langsung besar, itu enggak ada, dari kecil dulu. Dan kita bermula dari 8 santri. Dari 8 santri. 8 santri ini, Masya Allah. Tanggal berapa secara de jure?
secara hukum ya, secara hukum kita Darul Quran itu miladnya tanggal berapa? Tanggal 5 Juli. Tahun berdirinya 2003. Ini hari Sabtu ini. Sabtu 5 Juli 2003. Kayaknya ini lahirnya Bang Hafiz ini. Iya, Hafiz lahir. Anak saya 6 Juli Hafiz ya. 6 Juli Hafiz. Masya Allah. Tapi ini memang sesuai dengan surat atau akta yayasan yang keluar itu tanggal 5 Juli 2003. Baik, itu kapan sudah? Kemudian kenapa? Tapi saya ingin juga memberikan sedikit tentang 8 santri, walaupun nanti masuk ke filosofis ya. Masuk ke filosofis. Yang ini akan berefek kepada filosofis. Sisi filosofi, sisi spiritual juga. Baik, sekarang kenapa ada Darul Quran berdiri? Kenapa kemudian kita mengambil posisi pesantrennya itu adalah pesantren tahfiz? Pesantren tahfiz. Kenapa tidak pesantren saja? Pesantren kitab kuningkah? Pesantren bahasa dan leadership kah? Pesantren apa itu sekarang ada multimedia kah? Pesantren agriculture dan segala macam. Ya kita tahfiz saja. Kita tahfiz. Nama pesantren tahfiz. Dan ini berat, Pak. Bawa nama ini berat. Kenapa? Pertama, dari sisi bahwa kami, para pendiri, tidak punya latar belakang yang kuat di dunia tahfiz. Kami akui itu karena memang ya kita punya mimpi besar, kita punya impian bahwa akan lahir Imam Syafi'i pada era-era berikutnya. Kenapa? Diawali dari tahfiz, diawali dari bagaimana kemudian masa-masa kecil anak itu mereka dikenalkan dengan Al-Quran. Imam Syafi'i kecil. Dulu kita mungkin agak aneh mendengar cerita bahwa hebat ya 7 tahun sudah hafal Quran. Hebat ya 10 tahun sudah hafal Quran. Hanya sebatas kagum. Kami nggak mau sampai di situ. Kami ingin melahirkan Imam Syafi'i kecil. Ketika mendengar cerita bahwa 70 penghafal Al-Quran yang kemudian dibunuh pada satu peperangan, yang ini membuat Rasulullah begitu sedih. 70 penghafal Quran. Apakah ketika membaca sejarah itu kita hanya bersedih saja? Kita hanya kemudian menyalahkan pihak yang ngebunuh dan sebagainya? Enggak. Kita harus berbuat, harus mengkader agar lahir bukan hanya 7 juta, bahkan 70 juta penghafal Quran di tanah air ini. Bahkan ya karena kita jumlahkan 200 juta ya, 250 jutaan. Minimal 70 jutanya saja atau 7 jutanya kemudian mereka menghafal Quran. Ini luar biasa. Kita ingin era-era keemasan di mana orang tua, di mana ketika ada anak-anak kecil hafal Quran itu ya bukan lagi aneh, tapi menjadi kebanggaan dan sudah biasa di kalangan masyarakat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kejadian itu. Kemudian di sini kita ingin agar Allah hadirkan keberkahan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran
dan kami juga yang menjaganya. Nah ini ya, sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan atau Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, kemudian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kemudian baqiyatus sahabah wa tabi'ihim, kemudian tabi'in, kemudian ulama'il qurra atau a'immah ya, a'immatul qurra, pada a'immatul qurra hatta an wasala ilaina bitawatur, hatta an wasala ilaina bitawatur, sampai kemudian kepada kita Al-Quran itu dengan cara tawatur. Tetapi ini masih normatif. Allah tidak sebut di sini siapa. Wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah tidak sebut Ahmad Jamil. Allah tidak sebut Muhammad Saman. Allah tidak sebut Abdullah. Allah tidak sebut siapa. Dan Allah tidak sebut di sini Darul Quran. Allah tidak sebut di sini pesantren apa, pesantren apa, pesantren apa, pesantren apa. Allah tidak sebut negara Indonesia, Allah tidak sebut negara apa di sini. Normatif. Maka ketika normatif, kita ingin mendapat bagian dari itu. Kita ingin berharap bahwa kitalah yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi penjaga kalamullah. Paham ya? Kita ingin menjadi penjaga kalamullah. Kita mengambil bagian di sini. Pertama, kitanya sendiri berproses. Yang kedua, kita sediakan lembaganya, kita cari guru-guru terbaiknya, kita siapkan perangkatnya, kita siapkan facility-nya and everything. Alhamdulillah. Walaupun kecil apa yang kita lakukan, tapi inilah mudah-mudahan menjadi kontribusi kita untuk agama kita dan untuk bangsa kita, untuk tanah air. Kenapa? Karena kita juga hadir di dunia pendidikan. Masya Allah ini. Mudah-mudahan Allah terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita ingin juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita menjaga Al-Quran, mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah jaga keluarga kita. Allah jaga bangsa kita, negeri kita. Allah jaga usaha kita, Allah jaga kehidupan kita yang barangkali semakin kesini ya, fitnah dan segala macam merajalela. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua. Dan ya dengan cara yang paling dekat dengan kita, yaitu dengan menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran. Al-Quran Al-Karim. Ya. Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Maka siapa saja yang berdekatan dengan Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, menyatukan darahnya dengan Al-Quran, akan kebagian kemuliaan Al-Quran. Menyiapkan waktu buat Al-Quran, betul-betul khusus, menghususkan diri untuk Al-Quran, mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari Allah Subhanahu wa taala lewat kita kemudian berdekatan dengan Al-Quran. Taib, selanjutnya kapan sudah, kenapa sudah, lalu di mana? Di mana? Pertama kali sekali lagi di Kampung Ketapang, Cipondoh, Tangerang. Di rumahnya Kiai Yusuf Mansur, dari 8 santri, kemudian ada 1 ustadz, dari situ berkembang kemudian pindah ke Bulak Santri. Di Bulak Santri kita kembangkan Bulak Santri di daerah Karangtengah, dekat Ciledug. Di sana ada Kiai Rohimuddin ya. Dan saat itu ayah beliau masih ada, orang-orang tua beliau masih ada, dan para tetua Kampung Bulak Santri pun masih ada.
wa jazahumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah anugerahkan juga keberkahan buat mereka semua. Kita kembangkan di sana. Di sana ada tanah wakaf yang lama tak dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh umat. Kita kemudian bikin satu yayasan baru di sana, Darul Quran Nurul Amin. Darul Quran Nurul Amin. Melibatkan banyak pihak, masyarakat juga, dan alhamdulillah jadilah pesantren yang kedua yang kita punya, yaitu di Bulak Santri. Susah mencari santri waktu itu, sangat susah. Kalau sekarang mau nyantren kita banyak, dan anak-anak pun sudah ada gambaran tentang tahfiz. Saat itu, nak mau nyantren nggak? Mau. Ini kita nyari santri nih yang mau belajar. Sekolah dek, sambil sekolah. Oh mau. Alhamdulillah. Ngafal Quran dek. Saya tanya emak dulu ya. Coba mau ngapal Quran nanya emak. ini kejadian saat itu. Sampai kemudian kita keliling Jabodetabek ya, lewat jejaring Dewan Dakwah dan jejaring beberapa pimpinan waktu itu ya. Kita cuma dapat 12 santri. 12 santri kemudian berkembang jadi 24 santri, berkembang lagi jadi 70 santri, berkembang alhamdulillah saat ini jumlah santri kita yang tertulis di kita, yang terdata di kita kurang lebih ada hampir 6.000 santri yang stay di pesantren dan juga di sekolah-sekolah yang kita punya. Belum lagi santri rumah tahfiz, belum lagi santri program-program tahfiz yang online ya. Kita ada kubah, kemudian juga ada santri Quran Call dan sebagainya. Ini Masya Allah, mudah-mudahan juga kita kebagian berkahnya dari itu semua. Baik, di mana sekali lagi itu ya. Lalu kita kembangkan juga di Ketapang. Ini pesantren kita yang besar yang pertama, yaitu di Ketapang, 1,7 hektar. Masya Allah. Nanti perjalanan itu kami tulis di buku Belajar dari Ustadz Yusuf Mansur. Silakan baca. Ya, silakan dibaca. Ada di sana bagaimana perjuangan mengembangkan pesantren dari Ketapang, kemudian juga ke Bandung. Lalu pada saat posisi juga semuanya sedang bergerak ya. Kita menerima santri waktu itu harusnya hanya 300, ternyata bludak santriwati sampai 600 santri. Kita harus menyiapkan di dalam kurun waktu 2 bulan asrama, kelas, facility yang lain, Masya Allah. Alhamdulillah jadilah kemudian pesantren putri di Cikarang, terus berkembang alhamdulillah. Ini berkat rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nah, bagaimana? Ya itu tadi, silakan baca buku ya. Silakan baca buku untuk beberapa buku yang tadi saya tulis. Perkembangannya dan bagaimana di sini. Taib. Ini dulu untuk sisi histori, sejarah. Barangkali ada nama yang belum saya sebut, ada tanggal yang saya lupa, ada perjalanan yang kemudian belum juga saya sebut dan ceritakan. Mohon maaf, tapi yang jelas Allah Maha tahu bahwa apa yang kemudian kita lakukan ini adalah sebagai sebuah upaya bahwa kita ingin berbuat untuk agama ini, bahwa kita ingin berkhidmat untuk agama Allah, berkhidmat untuk Al-Quran. Kalau ditanya siapa kamu? Ana khadim Al-Quran, saya adalah pelayannya Al-Quran. Siapa kamu? Saya adalah pelayannya Al-Quran. Kita layani ahli Quran, kita layani kemudian orang-orang yang kemudian berdakwah, mengajar terkait Al-Quran. Insya Allah kita pelayan. Bismillah, mudah-mudahan ketika sudah mengenal sejarah, kita akan terus termotivasi dan tidak kehilangan arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.